Tes. Baik, selamat siang teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ferdinand Valiandra dengan NRP 50262311159 dari Departemen Sistem Informasi. Pada kesempatan kali ini saya ingin mengerjakan task 3.5.7 yaitu Lab Create a Python Unit Test pada mata kuliah PSO atau Pengembangan Sistem dan Operasi. Sebelum kita mengerjakan itu, kita harus sudah mengerjakan bagian dari 351, 352, 353, 354, 355, 356. Dan sebelum itu dari dosen saya juga sudah menyuruh untuk mengerjakan atau kita harus sudah menyelesaikan ini di kelas kemarin. Lalu langsung saja kita menuju ke modul atau labnya ini. Jadi objektifnya ada 3, yaitu pertama kita harus menjalankan device VM, yang kedua kita harus mengeksplor option in the unit test framework, dan yang part ketiga test a Python function with unit test. Berikutnya adalah background atau skenario nya. Oke, yang pertama kita harus melaunch atau menjalankan device lab VM nya. Oke, yang kedua ini, mohon maaf soal suaranya saya seperti ini karena saya lagi sakit. Yang kedua ini saya harus mempelajari bagaimana Python itu menyediakan framework untuk melakukan unit testing yang disebut unit test. Lalu framework ini juga merupakan bagian dari Python Standard Library, sehingga itu kita tidak perlu untuk menginstal library tambahan untuk menggunakannya karena sudah ada pada standar library-nya. Lalu untuk unit testing sendiri itu digunakan untuk menguji bagian-bagian terkecilnya dari program ini, seperti function atau fungsi, lalu ada class, lalu ada juga modul. Nah, untuk memastikan bahwa kode tersebut bekerja sesuai dengan yang kita harapkan. Lanjut kita mulai ke pertanyaan pertama. What unit test class do you use to create of individual unit or testing? Nah, untuk membuat satu unit testing pada framework unit test, kita menggunakan class unit test case ya. Nah, kelas ini itu merupakan kelas utamanya yang digunakan sebagai base class ketika kita membuat tes. Jadi setiap tes biasanya disebut dengan cara membuat kelas baru yang mewarisi tes class tersebut. Nah, lalu di dalam kelas tersebut kita tidak menambahkan lalu di dalam kelas tersebut kita dapat menambahkan berbagai metode pengujian seperti yang lainnya itu akan dijalankan oleh test runner. Lanjut ke pertanyaan kedua, how does the test runner know which methods are a test? Nah, kalau secara keseluruhan pada framework unit test, setiap metode yang diawali dengan kata tes itu akan dianggap sebagai sebuah tes. Nah, sebagai contoh, dev test search found self. Oh, di sini tidak ada ya udah. Pertanyaan yang ketiga, what command will list all of the command line option for unit test? Will unit test shown in the following output. Nah, untuk melihat semua opsi command line yang tersedia pada unit test, kita dapat menggunakan perintah ini Python munit test. Coba kita buka terminalnya. Python 3 min m unit test min h. Nah, ini dia command promptnya ya. Nah, perintah itu akan menampilkan option help ya. Bukan option tapi kayak help message yang nantinya itu berisi berbagai opsi yang bisa digunakan saat menjalankan unit test melalui command line. Nah, contohnya seperti minv
atau yang disebut dengan verbose, lalu ada help yaitu dengan tanda H, ada Q yaitu quiet, lalu ada F yaitu foil fast, yang berikutnya ada K yaitu um, isi K itu untuk menjalankan tes tertentu berdasarkan nama tes. Nah, untuk secara keseluruhan sih, pada bagian ini saya mempelajari bagaimana framework unit test itu bekerja. Mulai dari bagaimana membuat tes menggunakan class test case, bagaimana tes runner itu bisa mengenali metode tes melalui prefix test, serta bagaimana menggunakan command line untuk menjalankan dan melihat opsi yang tersedia pada unit test. Dan pemahaman ini tuh penting karena unit test merupakan salah satu praktik penting dalam software development, terutama untuk memastikan bahwa kode yang kita buat itu tetap berjalan dengan benar ketika dilakukan perubahan atau pengembangan lebih lanjut. Oke, baik, lanjut kita menuju ke part yang ketiga, test a Python function with unit test. Nah, pada bagian itu saya akan meninjau terlebih dahulu ya, file test file ini file test underscore data.py ini yang akan kita gunakan sebagai data pengujian pada function yang akan kita buat. Nah, file itu berada pada directory yang ini, direktur ini. Nah, kita harus menggunakan prompt atau perintah more unit testnya ya. Itu coba kita jalankan. Nah, kita jalankan. Kok such directory? Directory. Oke. Coba kita cek terlebih dahulu. Modulnya tidak kelihatan ya. Hmm, src unit test data py. Coba ya. Permission denied. Kenapa ya permissionnya denied? Aduh, kenapa ya ini? Tes data.py bisa loh, unit test. Coba kita tanya GPT ya, kenapa ini denied? Kenapa ini denied? Oh, kita lupa mencantumkan ini kah? Terus more. Nah,
Harus ada more-nya ternyata ya. Oh, kita lupa CD. Oke, sudah. Dan nanti itu akan muncul dua variabel utama, yaitu key 1 dan key 2. Dimana itu isinya ada issue summary dan kode unik di sini. Nah, variabel key 1 itu berisi key yang memang terdapat di dalam data JSON-nya. Sehingga nantinya seharusnya itu bisa kita temukan oleh fungsi pencarian, bisa ditemukan oleh fungsi pencarian atau search. Nah, sedangkan key 2 ini merupakan key yang tidak ada di dalam data JSON. Nah, variabel ini digunakan untuk menguji apakah fungsi kita dapat menangani kondisi ketika key yang dicari itu tidak ditemukan. Oke. Selain itu kita juga pada file ini tuh kita juga terdapat sebuah objek JSON yang disimpan dalam variabel data. Ini dia. Nah, data ini tuh menerima structure yang biasanya dikembalikan oleh Cisco DNA Center API sehingga strukturnya itu cukup kompleks dan terdiri dari beberapa tipe data seperti dictionary, lalu ada juga list dan juga nested object. Contohnya kita dapat melihat beberapa field seperti ID, kemudian ada categories, ada status, lalu ada juga severity dan ada juga description. Nah, kemudian bagian yang lebih dalam terdapat objek issue details, yang dimana issue details ini adalah sebuah uh, apakah itu variabel bukan sebuah kode gitu yang berisi informasi terkait isu pada perangkat jaringan. Nah, dalam bagian tersebut terdapat key issue summary. Issue summary yang nantinya akan menjadi target pencarian dari fungsi JSON search yang akan kita uji pada langkah berikutnya. Nah, dengan menggunakan data JSON yang cukup kompleks seperti ini, kita tuh bisa memastikan bahwa fungsi pencarian yang kita buat itu benar-benar mampu melakukan recursive search, yang dimana yaitu pencarian key pada struktur JSON yang bertingkat. Nah, langkah-langkah itu juga menurut saya penting karena sebelum melakukan pengujian fungsi menggunakan unit test, kita tuh perlu memahami terlebih dahulu struktur data yang akan kita gunakan sebagai input dari pengujian. Lalu kita lanjut ke step yang kedua. Oke, pada step yang kedua ini eh, saya memulai membuat fungsi utama yang akan kita uji menggunakan unit test, yaitu fungsi JSON underscore search. JSON underscore search lalu nama variabelnya. Nah, secara konsep fungsi ini tuh menerima dua input, yaitu yang pertama ada key, yaitu nama key yang ingin kita cari, misal dari case sensitive key-nya. Lalu yang kedua ada input underscore object, yang dimana input underscore object ini tuh yaitu objek JSON yang ingin kita telusuri. Nah, outputnya nanti adalah list yang berisi pasangan key value yang cocok, misalkan issue summary ada koma data, nah gitu. Nah, yang pertama kita harus membuka labs devnet search ini. Nah, caranya kita tinggal copy aja itu di sini. Permission denied. Apa ya permission denied? Apakah kita belum? Nah, kok nggak bisa ya permission denied nih? Lalu kenapa kita harus membuka file tersebut? Karena tujuannya itu agar kita menuliskan fungsi JSON search-nya nanti di situ. Karena file inilah yang akan kita tes. Copy the code above into the field and save it.
Copy the code above into the field and save it. Nah, itu saya uh, coba ini saya kurang paham ya. Yang step 2 ini saya kurang paham, jadi kita harus tanya ChatGPT. Jadi part ini kita close. Kita buka terminal lagi. Kita jalankan yang step pertama tadi. Step yang pertama yaitu kita harus membuka lab. Oke, lalu yang ini tuh saya kurang paham juga. Kita buka fill the Python code. Control O. Bentar. Fill Control O.
in this field. Oh, kita harus jalankan ini kah? Kita harus jalankan ini kah? Oh, from, lalu control O, enter, terus X, yes. Ini, yes. Oke, setelah keluarin jalankan ini. Apa ini? Perbaiki coba. Coba kita langsung kontrol O, terus, yes. Oke. Nah, sudah seperti ini lalu. Kenapa lalu gimana? Lalu gimana? Oh, oke, berarti udah bisa ya. Ya, artinya tuh tanda tanda ini tuh artinya tuh listnya tuh kosong di Pythonnya. Nah, berarti tidak ada queue issue summary di dalam data tersebut. Lalu kita yang D. Kenapa output kosong belum berarti fungsinya benar? Nah, di sini kita mulai masuk mindset yang dipakai di industri-industri. Nah, kalau saya melihat outputnya itu kosong atau seperti tadi, saya belum bisa langsung menyimpulkan bahwa fungsi itu benar karena bisa saja itu datanya itu memang tidak punya key tersebut atau fungsi saya salah atau logika saya itu salah atau bisa saja yang salah itu adalah recursion saya. Nah, jadi Q sebenarnya itu ada, tapi tidak ketemu. Nah, untuk memastikannya, saya cross check dulu ke sumber datanya langsung, yaitu dari testdata.py. Kalau saya cari string dari issue summary di test_data.py, ternyata memang ada filenya tuh seperti ini. Sebentar, issue summary. Nah, coba
kita buka pada oh dulu kita coba tanya sekalian aja yang D ini, apakah saya benar tadi ngomongnya. Oke, jalankan. Lalu Ctrl W, isu. Nah, oke, baik, kalau begitu kita lanjut ke part ketiga, step yang ketiga. Part 3 step yang ketiga ya. Ini sampai ada 7 step. Gila, banyak banget ya. Nah, di step kali ini saya memulai membuat unit test untuk memastikan apakah fungsi dari JSON search ini tuh benar-benar bekerja sesuai dengan yang kita harapkan. Nah, karena tadi di step yang kedua kita juga masih mau bingung dan outputnya itu masih kosong, padahal di data ada key isu summary. Jadi saya ingin membuktikan masalahnya secara formal menggunakan framework unit test. Yang pertama kita harus membuka terlebih dahulu file tersebut. Caranya membuka itu nanti ada nano-nanonya nggak sih? Nano. Nah, import unit test. Nah, saya juga bingung nih. Armstrong, the sky falls. Lalu kita setelah komentar kita import unit test. Lalu kita tambahkan ini. Bagian paling bawah. Ah, langsung kita copy intinya. Remove. Ctrl O. File fail. Yang tadi ini adalah fail. Nah, apakah fail itu betul dari output yang diminta? Coba kita paham itu.
berarti adalah fail ya. Output yang dibilang tuh malah fail. Tapi saya jujur belum paham kenapa bisa dibilang fail ya. Oke, kita lanjut aja yang ke yang ke step keempat. Nah, di step keempat ini saya disuruh untuk menjalankan unit test yang sudah saya buat pada step sebelumnya untuk melihat apakah fungsi dari JSON search itu sudah bekerja dengan benar atau belum. Tujuan dari langkah ini tuh adalah untuk melihat hasil awal dari pengujian, sehingga kita tuh bisa mengetahui apakah akan terjadi error atau bug pada fungsi yang kita buat. Kita coba jalankan ini. Nah, salah kan? Oke, lalu kalau udah salah, coba kita tak jepit lagi. Oke, kita kan udah menjalankan tadi ya, udah menjalankan Python test sound search ini. Lalu kita akan 4B. 4B kita suruh menjalankan 4B kita harus menjalankan Python M unit test. Lalu akan muncul juga. Kok malah gitu jawabannya? Apa ya? Hmm, oh, berarti kita sudah menjelaskan semua ya, tinggal kesimpulannya. Jadi kesimpulan yang bisa saya ambil itu kita mendapatkan saya mendapatkan insight yang sangat penting, dimana meskipun fungsi JSON search itu berhasil dijalankan tanpa error, ternyata logika pencarian itu belum bekerja dengan benar. Nah, karena tidak berhasil menemukan key yang sebenarnya yang ada di dalam data JSON, dengan adanya unit test ini kita bisa dengan cepat tahu dan bisa mengidentifikasi adanya bug pada fungsi tersebut. Nah, pada langkah berikutnya, pada step yang kelima nanti kita harus menemukan uh, kita bisa menganalisis kode fungsi dari JSON search untuk menemukan penyebab masalah tersebut dan memperbaikinya. Oke, sebelum lanjut kita ke step yang kelima. Step yang kelima ini tuh kita disuruh untuk fokus mencari penyebab kenapa tes search font itu gagal. Kalau saya ingat di step yang keempat tadi kan pesannya tuh key should be found, return list should not be empty. Artinya seharusnya itu ada key summary. Seharusnya tuh di situ tuh harusnya ada issue summary. Nah, tapi fungsi itu malah mengembalikan list kosong.
Coba-coba kita tanya duit lagi, kenapa ini. Kursi start. Nah, kita masuk ke sini. Nah, Redfall. Bilang sih. Redfall tuh mana? Cara kontrol all gimana ya? Oh, semua sih. Diganti dengan font yang sangat ini. Tapi caranya bagus semua gimana ya? Hmm, tinggal sekali. Aduh, kontrol kontrol O, enter, oke. Nah, lalu kita coba jalankan. Nah, udah muncul iso summary network device is unreachable from controller. Oke. Nah, berarti bisa disimpulkan di step ini tuh kita sudah bisa mengganti error pertama dengan cara yang pertama itu mengidentifikasi bahwa red underscore file itu selalu ke reset akibat recursion. Yang kedua itu memindahkan red underscore file-nya itu keluar dari function supaya hasil pencarian itu tidak hilang. Dan yang ketiga menjalankan ulang script yang tadi ini untuk memastikan output sekarang tuh sudah sesuai apa belum. Nah, kita lanjut ke langkah yang ke-6. Di sini saya diminta untuk memahami atau mengevaluasi atau memperbaiki error pertama pada function JSON underscore search yang belum boleh langsung menganggap semua itu selesai. Eh, saya tuh belum boleh menganggap semuanya itu selesai. Karena di sini kita masih harus memperbaiki error pertama yang dari JSON underscore search-nya. Oke, coba kita. Saya paling bingung ya. Coba kita tanya yang step ke-6. Hmm. Oh,
Aduh, ada betul soal turun sejarah banyak. Oh, ini cuman kayak pengertian itu apa gimana ya? Oh, kita jalan lagi. Fatal ya. Outputnya tuh F fail. Nah, error ini kenapa? Karena key should be not found ya seperti yang tadi. Logikanya key 2 adalah string random yang tidak ada di dalam JSON dan muncul error artisan error false is not true. Kita harus cross check. Hmm. Oh, jadi kesimpulan dari step 6 ini tuh kita yang pertama, perbaikan pertama itu berhasil karena sekarang key yang ada yaitu key 1 itu sudah bisa ditemukan, tetapi muncul bug baru atau bug kedua ketika mencari key yang tidak ada yaitu key 2. Nah, fungsi itu memberikan hasil. Nah, nanti kita ke step 7 aja. Kita ke penyelesaiannya di step 7. Penyelesaiannya di step 7. Jadi step 7 kita coba sambil bantuan GPT. Saya sendiri juga kurang paham sebenarnya. Di sini di situ yang jelas kita tuh harus bisa menangani error yang kedua yang muncul setelah perbaikan sebelumnya. Dan di sini itu yang gagal di step 6 itu adalah test search not found, yang artinya mencari key 2 itu saat mencari key 2 itu key 2 itu tidak ada, dan fungsi seharusnya itu mengembalikan list kosong tapi ternyata malah mengembalikan list yang masih berisi hasil. Oke, oke. Oke, kita harus mengganti lagi ya. Kita harus mengganti lagi. Kita harus mengganti lagi nano ini. Pas. Langsung kita coba jalankan lagi. Nah, sudah bisa ya. Normal. Oke. Jadi ini udah mencakup. Gila ya, LGBT emang
Nah saya tapi nggak tahu ya apakah ini boleh di ChatGPT, tapi kan yang penting kita tahu konsepnya ya. Ya, tapi saya jujur aja tapi ini sangat susah. Udah bisa tapi ya, udah bisa. Di sini udah bisa. Apa sih ini? Apa di komen video? Oke. Oke, berarti ini udah selesai. Jadi apa ya kesimpulan yang bisa saya ambil dari step 7 ini? Yang pertama kita jelas, yang urutan pertama tadi kita tuh harus menganalisis akar masalah dari root case atau root case dari step yang error itu. Nah, lalu kita harus juga memberikan solusi atau refaktor dengan outer function plus inner function. Ya, jujur saya masih bingung, tapi kesimpulan dari part 3 yang bisa saya ambil ini yang pertama adalah ternyata menemukan bug itu sulit dilihat dari output biasa, dan yang kedua kita harus bisa memastikan bahwa perbaikan bug itu tidak bikin bug baru, dan yang ketiga itu fungsi itu membangun fungsi yang lebih rapi dan lebih reusable itu caranya penting dan membantu juga untuk menyelesaikan bug yang ada. Ya mungkin itu yang bisa saya sampaikan atau yang bisa saya buat pada video kali ini. Saya kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.